Dampak positif berolahraga bagi tubuh. Berolahraga berdampak positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mempermudah program latihan yang telah direncanakan sebelumnya. Misalnya, 1. Otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar, sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih jauh dan lebih lama. Ia mampu mengangkat beban lebih berat atau memikul keras dan melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif dapat terus dilakukan. Yang kedua, tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan lebih besar. Perubahan ini sangat penting untuk menghindari cedera. Yang ketiga, pada sistem kardiovaskuler, membuat jantung membesar, denyutannya bertambah efisien. Pembuluh darah juga menjadi lebih besar sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama berolahraga. Yang keempat, perubahan juga terjadi pada sistem saraf, sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Yang terakhir, yang kelima, sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak, dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Teman-teman tahu tidak, selain berdampak positif bagi tubuh, ternyata berolahraga membawa dampak negatif juga loh, apabila dilakukan secara berlebihan. Misalnya, nyeri pada sendi, olahraga ringan yang dilakukan berulang-ulang untuk jangka panjang dapat menyebabkan overuse injury. Rambut menjadi menipis, akibat terjadi peningkatan hormon androgen, kulit juga berubah, misalnya menjadi kasar dan menebal pada lokasi yang sering terjadi gesekan seperti telapak kaki. Cedera bersifat destruktif riskan terjadi pada olahraga beban. Cedera ini bisa terjadi tanpa harus berlatih lama-lama. Misalnya, latihan menggunakan beban terlalu besar sehingga terjadi robekan pada jaringan ikat, otot, ataupun tulang. Jantung membesar dapat membuat posisinya di rongga dada menjadi terpuntir. Kondisi ini tidak baik bagi aliran darah, bahkan bisa menyebabkan kematian. Olahraga melampaui batas kemampuan justru menghasilkan radikal bebas. Efek buruknya sama dengan merokok. Jika kecanduan olahraga itu terus berlanjut dalam waktu yang panjang, konsekuensi olahraga yang dilakukan harus terus dilakukan dalam porsi yang sama secara rutin. Jika tidak, biasanya akan berakibat pecandunya menjadi obesitas dan menuai berbagai macam penyakit berkaitan dengan metabolis, seperti diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, atau penyakit yang berhubungan dengan mekanik, misalnya radang sendi, rematik, dan sakit pinggang akibat HNP. Cedera olahraga merupakan segala bentuk kegiatan melampaui batas ambang kemampuan tubuh sebagai akibat dari berolahraga. Secara fisiologi, cedera olahraga terjadi akibat ketidakseimbangan antara beban kerja dengan kemampuan jaringan tubuh yang melakukan aktivitas olahraga. Pada umumnya, penyebab terjadinya cedera olahraga dikarenakan kurangnya pemanasan, melakukan smash yang salah, memaksakan kondisi tubuh melampaui batas ambang kemampuan tubuh sebelum berolahraga, terutama pada jelang pertandingan yang menuntut banyak gerak eksplosif. C. Gejala cedera. Tanda akibat cedera olahraga umumnya terjadi adalah tanda respon peradangan tubuh berupa tumor pembengkakan, kolor peningkatan suhu, rubor warna merah, nular nyeri, dan fungsion lesia, penurunan fungsi. Nyeri pertama kali muncul jika serat-serat otot atau tendon yang jumlahnya terbatas mulai mengalami robekan. Selain nyeri, muncul tanda radang seperti bengkak, kemerahan, panas, dan penurunan fungsi. Pada proses lanjut, tanda-tanda peradangan tersebut akan berangsur-angsur menghilang. Apabila tanda peradangan awal cukup hebat, biasanya rasa nyeri masih dirasakan sampai beberapa hari. Setelah onset cedera, kelamaan fungsi
berupa penurunan kekuatan dan keterbatasan jangkauan gerak juga sering dijumpai. Ada cedera otot pergelangan kaki. Cedera ini biasanya disebabkan oleh perenggangan berlebihan atau robekan pada urat atau pita jaringan yang berhubungan satu tulang dengan tulang lainnya. Tendon atau jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot. Cara penanganannya yaitu dengan mengompreskan es untuk mengurangi pembengkakan dan mengurangi rasa sakit agar lebih cepat pulih. Angkat pergelangan kaki sampai sejajar dengan jantung. Lakukanlah sambil duduk dan bersandar. Kemudian yang kedua yaitu cedera pada tulang kering. Cedera ini ditandai dengan rasa nyeri pada bagian betis dan tulang kering bagian atas. Cedera tulang kering atau shin splints terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya, cedera tulang kering terjadi saat berlari atau melompat. Penyebab yang paling sering ditemui adalah ketika meningkatkan intensitas aktivitas fisik secara tiba-tiba, misalnya mempercepat laju jogging. Penyebab lainnya adalah berolahraga dengan sepatu yang tidak nyaman dan berlari sambil menanjak atau menuruni jalanan aspal yang keras. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Jika rasa sakit tak kunjung mereda, minumlah obat pereda nyeri dan peradangan seperti ibuprofen dan aspirin. Tiga, cedera pinggang. Nyeri pinggang atau cedera punggung bagian bawah biasanya dialami oleh olahragawan angkat beban, bersepeda, bermain golf, tenis, dan bisbol. Nyeri biasanya akan muncul di bagian pinggang atau punggung bawah. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal, seperti syaraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang dijalani terlalu berat bagi tubuh dan membutuhkan istirahat yang cukup. Cara mengatasi cedera ini yaitu dengan melakukan istirahat yang cukup. Cedera bahu. Bahu adalah bagian utama cedera apabila melakukan olahraga bulu tangkis, renang, push up, ataupun bisbol, di mana sendi bahu adalah tumpuan utama pergerakan lengan. Pergerakan bahu yang berulang-ulang dapat menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan mengalami bengkak ataupun sobek. Ketika mengalami cedera ini, teman-teman harus menghentikan pergerakan lengan dan bahu. Untuk meredakan nyeri, teman-teman bisa mengkompres dengan es selama 15-20 menit. Apabila terasa sakit berkurang dalam beberapa hari, teman-teman bisa mengkompres dengan kain panas atau mengoleskan salep pada bagian yang terasa sakit untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan nyeri. Cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot, tumit, hingga betis. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari meningkatkan risiko mengalami Achilles tendis. Olahragawan akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Umumnya, cedera tendon Achilles akan pulih dengan sendirinya setelah mengistirahatkan kaki. Namun, untuk meredakan nyeri, bisa mengompres dengan es dan mengangkat tumit lebih tinggi. Cedera hamstring. Saat merasakan sensasi nyeri seperti otot ditarik pada bagian belakang paha, ini berarti sedang mengalami cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang.
Jenis cedera olahraga ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurangnya pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Menangani cedera hamstring mirip dengan cedera otot lainnya. Cukup kompres dengan es dan istirahatkan selama beberapa saat. 7. Gegar otak. Gegar otak biasanya terjadi karena benturan atau trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Akibatnya akan mengalami berbagai gangguan seperti pusing, penglihatan berkunang, muntah-muntah, dan hilangnya kesadaran. Segera hubungi tenaga medis jika mengalami gejala-gejala tersebut. Jenis olahraga pada masa kanak-kanak, remaja, dan usia 20 tahunan. Yang pertama adalah masa anak-anak dan remaja. Di masa kanak-kanak, olahraga membantu mengendalikan berat badan, membangun tulang yang sehat, dan meningkatkan kepercayaan diri dan pola tidur yang sehat. Anak-anak sebaiknya melakukan minimal 1 jam olahraga per hari. Anak-anak harus mencoba berbagai olahraga dan mengembangkan keterampilan seperti berenang dan kemampuan memukul dan menendang bola. Memasuki usia remaja dapat dimotivasi untuk melakukan olahraga tim atau melanjutkan latihan renang maupun olahraga atletik perorangan untuk tetap menjaga tingkat kebugaran tubuh. Yang kedua adalah usia 20-an. Olahraga yang dapat membantu membangun massa otot tanpa lemak dan kepadatan tulang di antaranya rugby, rowing, atau bootcamp. Jenis-jenis olahraga di usia 30-an. Di usia 30-an, jika memiliki pekerjaan tidak menentu, pastikan mempertahankan postur tubuh yang baik dan tidak memaksa tubuh duduk lama dan melakukan aktivitas lebih lainnya. Cobalah menaiki tangga untuk menggunakan kamar mandi di lantai lain atau berdiri ketika menerima panggilan telepon sehingga Anda bergerak setiap setengah jam. Coba latihan interval intensitas tinggi. Keluarkan tenaga Anda untuk aktivitas berintensitas tinggi hingga 80% dari detak jantung maksimum seperti lari cepat dan bersepeda. Lalu akhiri dengan periode latihan intensitas rendah. Latihan semacam ini baik untuk orang yang memiliki keterbatasan waktu karena dapat dilakukan dalam 20 menit. Buat program olahraga yang menarik seperti bungkam, kelas spin atau yoga. Olahraga apa saja yang bisa dilakukan di usia 40-50 tahun? Di usia 40-an, olahraga resistensi atau latihan beban merupakan cara terbaik untuk mengoptimalkan pembakaran kalori, guna melawan akumulasi lemak dan mengembalikan kehilangan 3-8% massa otot per dekade. Faktanya, 10 minggu latihan resistensi dapat meningkatkan berat badan hingga 1,4 kg, tidak termasuk massa lemak. Meningkatkan laju metabolisme saat istirahat sebanyak 7% dan menurunkan massa lemak hingga 1,8 kg. Jenis latihan yang bisa dicoba, misalnya cat label. Ini adalah jenis latihan beban menggunakan bola baja dengan pegangan terpasang di bagian atas. Tak cuma itu, Anda juga bisa melakukan pilates untuk membangun kekuatan otot perut sehingga mencegah terjadinya nyeri punggung yang biasanya mulai terasa pada dekade ini. Sedangkan di usia 50-an, sebagai langkah untuk mengantisipasi penyakit seperti jantung dan diabetes mellitus, lakukan program latihan beban 2 kali seminggu untuk menjaga massa otot. Berjalan kaki dengan cepat juga dianjurkan untuk meningkatkan laju pernapasan dan mengeluarkan keringat. Cobalah sesuatu yang berbeda, seperti tai chi, yang baik untuk keseimbangan dan relaksasi.